Oke, misi kita menjadikan Atomic Habits tidak hanya sebagai wacana, ternyata sudah mencapai poin 4 guys. Buat teman-teman yang mungkin langsung nemu video ini di episode ini, teman-teman boleh banget tonton video pembahasan membentuk habits dengan Atomic Habits di playlist berikut. Oke, sebelum lanjut poin keempat, kita intro dulu. Channel ini ngebahas semua hal yang diperlukan untuk jadi sukses. Khusus untuk kamu yang ingin sukses, subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang. Hai teman sukses, gue Suci dari S for Success, and S in my name stands for success. Oke, kita langsung masuk ke poin keempat, menjadikannya memuaskan. Ada 4 anak poin di hukum keempat ini. Poin 4.1, menggunakan penguatan ulang dengan cara memberikan reward kecil-kecilan secara langsung, meskipun mungkin kebiasaan kita belum mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena ternyata yang mengakibatkan kebiasaan kita putus di tengah jalan biasanya karena kita nggak langsung melihat perubahan atau hasil dari kebiasaan yang pengen kita bentuk. Misalnya, kebiasaan berolahraga setiap hari. Tujuan akhir dari kebiasaan ini mungkin adalah turun 10 kg atau perut kotak-kotak. Nah, kalau tujuannya kayak gitu, biasanya untuk mempertahankan kebiasaan berolahraga setiap hari ini akan sedikit sulit karena hasilnya tidak langsung kita rasakan. Nah, dalam hal ini kita perlu mengubah mindset kita. Ketika teman-teman selesai melakukan kebiasaan berolahraga setiap hari, meskipun hasilnya belum terlihat, tapi kalian bisa mengubah mindset kalian dan berpikir bahwa dengan berolahraga aku terasa sangat sehat. Kayak gitu sih. Di case gue, yaitu ngonten setiap hari, gue pikir poin ini gak begitu memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena ya, ngonten itu ada hasil fisiknya gitu, video yang bisa gue lihat. Ya jadinya kebiasaan ngonten setiap hari itu akan lebih mudah untuk dipertahankan daripada yang punya tujuan-tujuan jangka panjang kayak tadi. Poin 4.2, jadikan tidak melakukan apa-apa dapat dinikmati. Ini case-nya ketika kita berusaha menghindari suatu kebiasaan buruk. Contohnya, kebiasaan menghabiskan waktu di sosial media. Nah, sebenarnya ini bisa gue pakai sih di case gue. Salah satu hal yang mendistraksi gue dari konten adalah sosial media itu Twitter. Nah, ketika gue uninstall Twitter untuk berusaha produktif konten, maka gue harus berusaha menjadikan tidak membuka Twitter itu dapat dinikmati. Contohnya adalah dengan menyadari bahwa no Twitter means more contents. Poin 4.3, menggunakan pemantau kebiasaan. Ini yang disebut dengan habits tracker. Saking pentingnya untuk memantau kebiasaan, Sir James Clear sampai membuat yang namanya habits tracker. Nah, teman-teman bisa download habits tracker ini di link yang gue cantumkan di deskripsi. Jadi habits tracker itu bentuknya kayak gini guys. Ada bulannya. Kalau gue sih biasanya ngisinya paling dibuatin aja kali ya. Misalnya sekarang nih bulan Maret. Nah, kemudian di habitsnya itu kayak hari ini tanggal 19 ini gue udah ngonten nih. Nah, gue checklist aja di situ guys. Memang kadang ngisi yang kayak ginian tuh mager ya, tapi sebenarnya ini penting guys, karena nanti di akhir ketika kita mungkin melakukan evaluasi diri sendiri, kita punya bahan evaluasi dan melihat bahwa semuanya tercantreng, itu akan memberikan sebuah kepuasan tersendiri. Dan karena kita merasa puas, biasanya kita akan semakin bersemangat untuk mempertahankan habits ini. Poin 4.4, jangan mangkir 2 kali. Oke, kita realistis aja. Memang ada suatu kondisi di mana kita gak bisa melakukan habits yang ingin kita bangun. Entah apapun itu alasannya, gak mood, atau emang gak ada waktunya, atau hal lainnya. Ketika kita melewatkan kebiasaan itu sekali aja, jangan pernah coba-coba melewatkannya untuk yang kedua kalinya. Karena biasanya, kalau kita udah skip kebiasaan itu 2 kali, maka di kali ketiganya, kita tuh udah malas lagi untuk ngelakuin habits itu guys. Jadi ya, kalau bisa jangan coba-coba untuk skip 2 kali. Oke, akhirnya beres juga guys pembahasan cara membentuk kebiasaan dengan Atomic Habits ini. Gue mungkin akan mempraktekkan hal-hal ini selama 1 atau 2 bulan dan nanti akan gue kasih reportnya ke kalian. Jadi kalian bisa tahu bahwa cara ini tuh work atau enggak sih sebenarnya. Oh iya, biar ngebentuk habitsnya menarik dan mudah, gimana kalau kita membentuk habitsnya bareng-bareng? Kalian bisa membuat rencana pembentukan habits juga dengan menggunakan scorecard, habits tracker, or anything. Terus selama sebulan ke depan, gue akan tanya progres kalian gimana melalui Instagram S for Success. Jadi follow Instagramnya sekarang.
Sekali lagi, as always, buat teman-teman yang belum punya buku Atomic Habits dan pengen punya buku Atomic Habits, boleh banget cek stok bukunya di S4Star. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan buat yang belum subscribe, boleh banget subscribe and hit that notification button.